Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alfarid Syaramadan, mahasiswa semester 5 program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang interaksi organisasi. Mata kuliah Komunikasi Organisasi oleh dosen Ria Amelinda, SIKOM, MIKOM. Interaksi organisasi. Menurut Bales, analisis proses interaksi dalam organisasi terdiri atas 6 kategori. Yang pertama, jika masing-masing anggota kelompok tidak saling berbagi, maka kelompok akan mengalami masalah komunikasi. Yang kedua, jika masing-masing anggota kelompok tidak saling berbagi pendapat, maka kelompok akan mengalami masalah evaluasi. Yang ketiga, jika masing-masing anggota kelompok tidak saling bertanya dan memberikan saran, maka kelompok akan mengalami masalah pengawasan. Yang keempat, jika masing-masing anggota kelompok tidak bisa mencapai kesepakatan, maka mereka akan mendapatkan masalah keputusan. Yang kelima, jika tidak terdapat cukup dramatisasi dalam kelompok, maka akan muncul masalah ketegangan. Yang keenam, jika anggota kelompok berperilaku tidak ramah atau bersahabat, maka akan terdapat masalah reintegrasi yang berarti kelompok tidak akan mampu membangun perasaan atau kesatuan dalam kelompok. Nah, selanjutnya kita masuk dalam pembahasan percakapan dalam organisasi. Menurut Bales, persepsi posisi individu dalam kelompok merupakan fungsi 3 dimensi. Yang pertama, dominan versus penurut. Yang kedua, bersahabat versus tidak bersahabat. Yang ketiga, instrumental versus emosional. Teori James Taylor yaitu gagasan bahwa dua orang memberikan perhatian pada suatu objek yang sama, seperti halnya topik, isu, perhatian, situasi, ide, tujuan, dan sebagainya. Teori tersebut digabungkan dengan linguistik, wacana, dan organisasi. Terkadang, para komunikator sukses membentuk makna koheren yang sama, namun terkadang mereka gagal sehingga membutuhkan interaksi yang lebih intensif untuk mencapai makna bersama. Makna koheren dapat dibentuk dengan 3 cara. Yang pertama, mencapai kesepakatan fakta yang mereka hadapi. Yang kedua, mencapai kesepakatan siapa harus melakukan apa terkait dengan fakta yang mereka hadapi. Yang ketiga, membangun konteks atau basis untuk melakukan interaksi terus-menerus. Kemudian menurut Taylor, makna organisasi tidak bersifat tetap, tetapi terus-menerus mengalami reproduksi atau penciptaan kembali melalui interaksi yang terjadi pada setiap tingkatan. Interaksi pada level manajerial merupakan salah satu tipe dari banyak tipe interaksi lainnya, dan semua interaksi memberikan kontribusinya kepada organisasi. Level makro organisasi yang merupakan gambaran dari struktur keseluruhan organisasi, dan level mikro yang merupakan interaksi sehari-hari antar anggota organisasi adalah saling memengaruhi sehingga kita tidak dapat memisahkan struktur keseluruhan organisasi dengan interaksi. Kemudian bahasan yang kedua yakni percakapan dan teks. Percakapan adalah interaksi, yaitu perilaku komunikator antara kedua belah pihak terhadap lawan bicara dengan perilaku dan gerak tubuh. Sedangkan teks adalah kalimat atau kata yang diucapkan dan dikatakan oleh komunikan. Percakapan hanya dapat dipahami melalui teks. Proses ini disebut Taylor sebagai terjemah ganda. Yang pertama, atau terjemahan pertama, komunikasi yang dilakukan oleh pimpinan perusahaan yang dapat memengaruhi anggota organisasi. Terjemahan kedua, melakukan terjemahan kedua ketika memberikan makna terhadap percakapan di dalam organisasi. Nah,
Meski komunikan memiliki kebebasan dalam berkomunikasi, tapi masih ada hal yang membatasi untuk mengatakan sesuatu karena adanya bahasa dan bentuk komunikasi. Teori koorientasi mengemukakan jika memperhatikan orang berkomunikasi, memperhatikan bagaimana pola dalam berinteraksi, serta memperhatikan struktur permukaan dan juga struktur dalam. Struktur permukaan adalah aktivitas sehari-hari yang dilakukan komunikan anggota organisasi dalam berinteraksi. Sedangkan struktur dalam adalah tata bahasa dalam memberikan karakter anggota organisasi dalam memadukan tindakan. Struktur ini suatu jaringan rumit mengenai pola interaksi. Selanjutnya bahasan yang ketiga yakni teori kelompok terpercaya. Teori kelompok terpercaya sering juga kita sebut sebagai bona fide theory, di mana bona fide berarti terpercaya. Suatu kelompok bona fide adalah kelompok yang terbentuk secara alami. Dalam pengertian ini, semua kelompok adalah bona fide karena semua kelompok adalah bagian dari sistem yang lebih besar. Kelompok bona fide memiliki dua karakteristik, yaitu pertama, memiliki perbatasan yang dapat dilalui, dilewati, atau ditembus. Kedua, kelompok ini bersifat interdependen dengan lingkungannya, yang berarti kelompok bergantung pada lingkungannya dan sebaliknya. Perbatasan dari kelompok bona fide dapat ditembus atau dapat dilalui. Hal ini berarti pengertian atau apa yang dimaksudkan sebagai orang dalam dan orang luar seringkali menjadi kabur, cair, dan berubah-ubah. Namun, pada saat yang sama, Anda tidak akan memiliki kelompok tanpa adanya rasa perbatasan. Ini berarti bahwa suatu kelompok memang memiliki gagasan mengenai dirinya sendiri sebagai kelompok yang membedakan dengan lingkungan sekitarnya. Tetapi pengelolaan perbatasan ini selalu dinegosiasikan. Sifat perbatasan yang dapat dilalui atau ditembus ini menjadi jelas ketika kita memperhatikan kenyataan bahwa anggota suatu kelompok selalu menjadi bagian dari kelompok lainnya. Mereka akan selalu membawa pengaruh yang dibawanya dari kelompok tertentu ke dalam kelompok lainnya. Kelompok bona fide selalu memiliki sifat interdependen dengan lingkungannya. Dengan kata lain, lingkungan mempengaruhi kelompok dan kelompok pada gilirannya akan mempengaruhi lingkungannya atau konteks-konteks relevan di mana kelompok bekerja. Dalam perspektif sistem, lingkungan suatu kelompok betul-betul terdiri atas kelompok-kelompok lainnya yang kesemuanya saling berinteraksi. Berbagai kelompok melakukan komunikasi satu sama lainnya. Mereka melakukan koordinasi terhadap setiap tindakan. Mereka menegosiasikan kelompok mana yang akan bertanggung jawab terhadap apa, dan mereka harus melakukan interpretasi terhadap makna hubungan antar kelompok. Demikianlah materi tentang interaksi organisasi. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.